Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik dalam channel pendidikan. Pada video kali ini saya akan bahas soal ujian sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia dengan jenis soal uraian. Begitu penting pembahasan kali ini sebab soal uraian memiliki nilai skor yang cukup tinggi. Demikian pentingnya soal uraian, tidak salah bisa kalian memperhatikan penjelasan berikut. Selamat mengikuti. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Soal uraian pertama, betulkan 3 kesalahan penggunaan ejaan dalam kalimat di bawah ini. Andin berkolaborasi dengan musisi Indra Lesmana saat tampil dalam pembukaan Sanur Film Festival 2018 di pantai itu. Dalam soal ini hanya dibetulkan 3 kesalahan. Sebenarnya kita bisa menemukan lebih dari 3 kesalahan. Dimungkinkan soal semacam ini skornya minimal 3. Jika kita melihat kalimat soal, Andin berkolaborasi dengan musisi Indra Lesmana saat tampil dalam pembukaan Sanur Film Festival 2018 di pantai itu. Kesalahan yang terdapat di dalam penggunaan ejaan. Ejaan meliputi tanda baca dan huruf kapital. Kemungkinan soal ini berkaitan dengan huruf kapital karena hanya memiliki satu tanda baca, yaitu titik pada akhir kalimat. Kita perhatikan sekali lagi kalimatnya. Andi berkolaborasi dengan musisi Indra Lesmana saat tampil dalam pembukaan Sanur Film Festival 2018 di pantai itu. Ada kata Indra Lesmana atau nama orang, ini sudah tepat ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, saat tampil dalam pembukaan Sanur Film Festival 2018, ada kemungkinan bahwa acara tersebut ditulis dengan huruf kapital. Saat tampil dalam pembukaan Sanur Film Festival, bahwa di dalam kalimat ini mestinya huruf P pada pembukaan, huruf S pada kata Sanur, huruf V pada kata Felix, huruf F pada kata festival ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, kata festival mestinya F pada festival di dalam kata tersebut ditulis dengan huruf V. Selanjutnya, cermatilah kalimat berikut. Masih soal seperti yang sebelumnya. Mereka membeli souvenir di Pasar Bawang Pekanbaru sebagai cindera mata yang akan diberikan kepada kepala desa di Jatisawit Losari. Tentukan kata yang salah ejaan pada kalimat tersebut. Di dalam kalimat mereka membeli souvenir di Pasar Bawang Pekanbaru sebagai cindera mata yang akan diberikan kepada kepala desa Jatisawit Losari, terdapat kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa lain selain bahasa Indonesia yang kemudian dianggap sebagai bahasa Indonesia atau sudah dipakai di dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah kata souvenir. Kata souvenir mestinya bentuknya tidak menggunakan SOUVENIR. Selanjutnya ada kata cindera mata. Mestinya bukan cindera mata. Souvenir yang betul adalah souvenir. Ini beranalogi dengan kata serius, menjadi serius. Selanjutnya, kata cindera mata. Apakah ditulis terpisah ataukah ditulis dengan dirangkai atau dengan mengganti I pada kata cindera mata menjadi cendera mata dengan penggabungan cendera dan mata? Ternyata 3 kata tersebut tidak ada yang baku. Yang paling baku adalah cendera mata, yang berarti bahwa cendera mata itu adalah pemberian sebagai kenang-kenangan atau tanda mata. Atau makna kata yang kedua yaitu kekasih atau jantung hati. Kemudian kata kepala desa. Kata kepala desa. Bagaimanakah yang betul? Kepala desa Jatisari mestinya ditulis dengan huruf kapital. Mestinya huruf K pada kata kepala dan D pada kata desa ditulis dengan huruf kapital, sehingga bentuknya menjadi kepala desa Jatisawit. Kita lihat penjelasan di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang
Sekali lagi, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu atau nama instansi atau nama tempat. Sebagai contoh, wakil presiden, nama jabatan, kemudian diikuti nama. Kemudian perdana menteri, nama jabatan atau unsur nama jabatan, unsurnya adalah P dan M, dua unsur, kemudian diikuti nama. Kemudian kata profesor, P ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, Laksamana Muda Udara Husein Sastra Negara, L pada kata Laksamana, M pada kata muda, udara, U pada kata udara ditulis dengan huruf kapital. Ini berkaitan dengan pangkat yang kemudian diikuti oleh nama orang. Kemudian Proklamator Republik Indonesia, P pada kata proklamator ditulis dengan huruf kapital. Ini kita sebut sebagai pengganti nama. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengganti nama instansi ditulis dengan huruf kapital. Kemudian nama jabatan diikuti nama tempat, Gubernur Papua Barat, gubernur nama jabatan, Papua menunjukkan tempat, sehingga kata kepala desa Jatisawit ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, soal yang masih berkaitan dengan ejaan pada kalimat berikut. Kalimat pertama, ayah mampu menyeberangi Selat Sunda. Kalimat kedua, sehari berlayar dua laut telah terlampaui. Kalimat ketiga, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Soal ini berkaitan dengan nama geografi. Baik, kita lihat ketentuannya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Sekali lagi, ini huruf pertama dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Pulau Migas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi, Jalan, Ngarai, Selat, Tenggara, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat, Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Baliem. Semua unsur kata dalam nama geografi tersebut ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Dengan ketentuan tidak diikuti nama berarti tidak ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, dalam soal tersebut ada kata Selat Sunda. Selat Sunda adalah nama geografi, tetapi diikuti dengan nama, sehingga S di dalam kata tersebut mestinya ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, kalimat B, sehari berlayar dua laut telah terlampaui. Kata laut dalam kalimat kedua, L mestinya tidak ditulis dengan huruf kapital, tetapi ditulis dengan huruf kecil karena tidak diikuti dengan nama. Kalimat C, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sabang nama tempat, Merauke nama tempat, sehingga ditulis dengan huruf kapital. Sementara itu, kata pulau-pulau tidak ditulis dengan huruf kapital karena tidak diikuti dengan nama. Lalu bagaimanakah dengan kata garam Inggris, gula Jawa, pisang Ambon, batik Pekalongan, tari Bali, beras Cianjur? Kata Inggris adalah nama kota, Jawa nama pulau, Ambon nama wilayah, Pekalongan nama kota, Bali nama pulau, Cianjur nama kota. Unsur kedua dari kata-kata tersebut menggunakan nama geografi, nama tempat, nama kota. Tetapi huruf I pada kata Inggris tidak ditulis dengan huruf kapital karena ini bukan nama kota atau nama negara, melainkan nama jenis. Garam Inggris bukan garam yang berasal dari Inggris, tetapi merupakan jenis. Sebagaimana kata gula Jawa bukan menunjukkan wilayah, tetapi adalah jenis. Seperti halnya dengan pisang Ambon, A pada kata Ambon ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, kata batik Pekalongan. Pekalongan adalah nama kota. P pada kata Pekalongan ditulis dengan huruf kapital. Bukan nama jenis, tapi menunjukkan wilayah, batik yang berasal dari wilayah Pekalongan. Demikian juga kata tari Bali. B pada kata Bali ditulis dengan huruf kapital. Artinya, tari berasal dari Bali atau tari yang memiliki khas Bali. Kemudian beras Cianjur, beras yang berasal dari Cianjur. Selanjutnya, tentukan latar tempat dan waktu cerita tersebut. Bacalah teks cerita berikut. Dalam perintah soal ini kita mendapatkan soal tentang latar tempat dan waktu. Kita ketahui bahwa latar dalam cerita ada 3 macam, yaitu latar tempat ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana, latar waktu pertanyaan kapan, latar suasana pertanyaan bagaimana suatu keadaan. Kita lihat soalnya. Mendapati kematian seperti itu, Darman, anak muda alim yang selalu menjadi muazin
di musola kampung mereka pernah bercakap-cakap kepadanya. Banyak orang yang mati di saat mengerjakan kebiasaannya. Semoga kita tidak dimatikan dalam kebiasaan yang buruk-buruk. Seandainya kita bisa memilih cara kematian kita sendiri, sahutnya sambil tercenung di tepi liang galian kubur waktu itu. Dengan melihat uraian, yaitu yang berkaitan dengan di mana terjadinya peristiwa, kita sudah mendapati bahwa latar tempat berada di tepi liang galian. Kita lanjutkan membaca paragrafnya. Kurasa tanpa disadari, setiap waktu kita sebenarnya telah membuat cara bagaimana kematian itu akan datang menghampiri. Sam tak sepenuhnya memahami kata-kata Darman, tidak juga mengiyakan atau membantah. Yang ia tahu, setiap yang mati harus dikuburkan, dan ia orang yang bertugas untuk itu di kampungnya. Malam ini ia mencium bau harum dari liang kubur. Kalimat ini sudah menunjukkan bahwa latar waktunya pada malam ini atau suatu malam di mana itu terjadi dari liang kubur. Sebenarnya kalimat malam ini ia mencium bau harum dari liang kubur yang sedang dikerjakannya sudah menunjukkan latar tempat dan waktu. Bagaimana menjawab yang tepat? Seperti ini. Latar tempat dan waktu cerita tersebut. Jawaban Anda adalah latar tempat dan waktu cerita tersebut. 1. Latar. Cerita tersebut berlatar di kuburan atau dekat liang kubur. Terbukti pada seandainya kita bisa memilih cara kematian kita sendiri, sahutnya sambil tercenung di tepi liang galian kubur waktu itu. Kemudian yang kedua, latar waktu di malam hari. Terbukti pada malam ini ia mencium bau harum dari liang kubur yang sedang dikerjakannya. Bacalah teks di bawah ini. Kalau tadi soal sebelumnya menentukan latar tempat dan waktu, soal yang terakhir ini adalah menentukan latar tempat dan suasana. Ketika aku memasuki rumah sakit, nah di sini kita sudah menemukan latar tempat, yaitu rumah sakit. Aku terlonjak seketika melihat orang yang aku sayangi tengah tertidur dengan nyenyak. Sungguh ini bukan ilustrasi atau rekayasa, tapi ini nyata. Wajahnya pusat pasi, tetapi ia tetap bisa mengukir senyum. Aku tidak sanggup melihatnya lagi. Aku berlari terus menyusuri semua lorong untuk mencari titik terang. Namun, apa daya, ini adalah sebuah kenyataan pahit yang pernah ada. Dadaku terasa sesak. Dalam paragraf ini, kita sudah menentukan latarnya, yaitu rumah sakit. Selanjutnya, latar suasana. Suasana dalam cerita tersebut di dalam kalimat terakhir. Walaupun sebelum kalimat terakhir sudah menunjukkan ke arah suasana tersebut, tetapi pada puncaknya, yaitu pada kalimat terakhir. Namun apa daya, ini adalah sebuah kenyataan pahit yang pernah ada. Ini menunjukkan sebuah suasana yang genting, yang pahit, yang tidak nyaman. Dadaku terasa sesak. Demikian soal uraian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini silahkan subscribe. Bagi yang belum saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.